Sebenarnya sampai kapan sih DC itu neror ke nasabahnya yang sedang telat bayar atau yang mau galbay? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sampai kapan sih sebenarnya DC itu akan terus neror ke nasabah, akan terus menagih ke nasabah yang sedang telat bayar atau yang sedang melakukan galbay pinjol. Nah, di sini saya riset berdasarkan pengalaman dan juga seringnya saya itu ngobrol DC aku laku ya. Karena jujur apa adanya aja, saya itu punya kenalan DC aku laku di daerah saya, yaitu lebih tepatnya saya padanya aja di Anjatan daerah Indramayu, Jawa Barat teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas buat kalian dan ngasih bocoran kepada kalian. Jadi sampai kapan sebenarnya DC itu akan terus neror kalian, nge-WhatsApp kalian, menelpon kalian, menjabri kalian? Itu sampai kapan? Apakah setengah bulan, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, atau setahun atau 2 tahun? Di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman dari beberapa aplikasi pinjol. Jadi sebenarnya itu pertama saya harus garis bawahi terlebih dahulu, tergantung dari pinjaman tersebut. Karena di setiap aplikasi itu teror ataupun penagihannya itu berbeda-beda. Ada yang 2 bulan berhenti, ada yang 3 bulan berhenti. Bahkan ada juga yang lama banget. Itu 2 bulan kita berhenti di teror. Terus kemudian di 3 bulan, 4 bulan itu DC nggak neror. Tapi di 5 bulannya itu dia neror lagi dan ngancem lagi dan WhatsApp kita lagi dan nelponin kita lagi. Itu tergantung dari beberapa pinjol. Tetapi di sini saya mau garis bawahi terlebih dahulu pertama kepada teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya dalam peraturannya itu pertama, DC itu berhenti menagih kita kepada nasabah itu maksimal 3 bulan atau 90 hari sejak jatuh temponya atau limit tersebut. Jadi misalkan kalian itu galbay di sekarang nih, kalian bakal akan terus diteror ataupun ditagih, diancam, atau bisa dikatakan diteleponin terus, di WhatsApp terus selama 3 bulan ke depan. Nah, adapun kalau misalkan kalian itu ternyata cuma 2 bulan aja, maka biasanya kata DC yang sering saya ngobrol itu ada pergantian. Jadi contoh, DC A ini menagih kalian. Nah, ternyata DC A ini mundurkan diri atau dia itu berhenti atau dia itu berganti divisi. Misalkan dulu DC A ini tugasnya di daerah kalian dan menagih kalian. Ternyata DC A ini pindah ke daerah lain. Nah, itu biasanya terjadi pemberhentian penagihan. Makanya kan sering banget ada nasabah yang ketika bulan pertama, bulan kedua itu terus diteror oleh DC, ditagih oleh DC, tapi tiba-tiba berhenti sampai 5 bulan. Nah, ketika 5 bulan ditagih lagi ada DC. Nah, itu biasanya ada penggantian divisi ataupun ganti orangnya, ganti DC-nya. Tetapi data kalian itu, data hutang kalian itu diberikan lagi, disuruh tagih kepada DC yang baru, seperti itu. Intinya sih ada sip-sipannya lah, atau DC A tadi yang nagih kalian itu pindah ke lokasi atau pindah lagi ke kabupaten lain ataupun daerah lain, seperti itu ya. Nah, ada aturannya, ada, yaitu maksimal 3 bulan. Tapi kenapa kok Bang masih terus ditagih walaupun sudah bertahun-tahun atau sudah berbulan-bulan? Udah lama berhenti ya, karena tadi sebenarnya DC tersebut ditugaskan lagi. Terus kemudian alasan yang kedua, katanya itu karena aplikasinya punya banyak nasabah yang galbay, jadi akan terus menambah DC untuk terus meneror kalian dan juga menakut-nakutin. Ada juga sistemnya seperti ini. Misalkan DC A ini gagal menagih kalian, maka DC A ini dipindah atau dipecat atau mengundurkan diri, maka pinjol tersebut menambah DC ABC itu untuk nagih kalian, kayak gitu. Jadi akan terus berputar. Kenapa kok hal itu terus terjadi? Karena pinjol tersebut nggak mau rugi, nggak mau kehilangan duit kalian, seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, namanya juga pinjol, nggak mana mungkin nasabahnya itu pengen yang namanya galbay, kan gitu, nggak mungkin juga. Ya biar bagaimanapun pinjol itu pengen yang namanya duit kalian itu jangan sampai galbay, seperti itu. Makanya pinjol akan selalu berusaha mempunyai banyak DC atau membayar DC biar kalian itu bayar pinjamannya atau bayar hutangnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau ada batasannya nggak? Sebenarnya sih diaturnya itu 3 bulan, tapi kenyataannya pada di lapangannya itu ternyata ya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pun DC itu akan terus ada. Tetapi beruntung kalau misalkan kalian itu ternyata hanya diteror ataupun ditagihnya hanya ternyata 3 bulan aja. Udah 2 tahun ini nggak diteror lagi, nggak diancam lagi, nggak ditagih lagi,
itu berarti ya beruntung karena memang sudah sesuai peraturannya. Tetapi kalau misalkan kalian ternyata sudah bertahun-tahun galbay tapi masih terus ditagih, itu ya memang pinjolnya butuh duit kalian, pengen duit kalian, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ini kepada teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan ternyata nggak diteror-teror, tiba-tiba datang ke rumah, itu terjadi di aku laku tersering banget seperti itu. Nah, itu ya memang hal yang umum, hal yang wajar, karena sekali lagi pinjol pengen duit kalian dan pinjol pengen yang namanya dapetin untung dari kalian. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Intinya, biasanya kalau sesuai standarnya itu maksimal 3 bulan DC tersebut menagih hutang ke kalian, baru setelah 3 bulan ke atas, maka dia itu DC pinjol tersebut akan mendatangkan DC lapangan. Oke, jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan juga di share kepada teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing bareng, mau konsultasi gratis sama saya, boleh kalian langsung DM aja Instagram saya. Link Instagramnya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.